Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita sedang ada di gazebo. Gazebo itu apa? Kandang pitik, Bos. Kandang ayam. Kita kembali ke lahannya Mbah Jan. Ya sedikit kurang bahagia sih, karena dari awal saya sudah bilang ini tanaman mulai ada serangan trotol dan tanamannya kurang sedikit agak tegak, jadi hampir merata kena trotol. Salam ngelosot Mbah Jan. Mbah Jan, kebetulan Mbah Jannya ndak di sawah karena kami tidak janjian. Saya sudah terbiasa keliling-keliling. Kalau pikiran saya kurang enak, saya datangi lahannya. Dan tidak tahu sore ini benar-benar saya pengen datang ke lahannya Mbah Jan. Kebetulan Mbah Jannya tidak ada. Tanamannya memang bagus, terlihat hijau, tapi menurut saya itu kurang bagus karena memang terindikasi ada serangan trotol. Ini tanaman HST kurang lebih 25 HST nanti masih coba ya? 36. Kemarin kesini 24. Kemarin kesini 24, berarti sekitar 1 bulanan. Kurang lebih 1 bulan sudah terlihat subur sebenarnya, tapi ada ngeblok ya Mas Dwi ya? Iya. Ngeblok. Ini menurut saya sih sangat bahaya. Jadi kemarin saya sempat bilang sama Mbah Jan, ini tanaman sudah benar-benar lumayan bahaya sih, karena terindikasi ada serangan trotol, sementara tanamannya itu kurang sedikit agak tegak. Sedikit saya jelaskan guys, ini bukan saja untuk Mbah Jan tapi untuk semua petani bawang merah. Saat musim hujan itu yang benar-benar harus diketahui, ini benar-benar saya tekankan, kalau di dataran rendah itu got harus dalam dan bedengan itu harus cepat kering, cepat kesat, jangan terlalu lembab. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati saat olah lahan. Menurut saya ini imbas dari olah lahan yang sedikit agak kurang maksimal kalau menurut saya. Karena Mbah Jan ini sebenarnya petani cabai, ahli di bidang cabai. Habis tanam cabai, 1 minggu sudah jadi tanaman bawang merah. Jadi cabainya panen, selang 1 minggu sudah jadi tanaman bawang merah. Itu cerita dari Mbah Jan. Dan menurut saya, jika kita habis tanam cabai, hendaknya minimal 3 minggu jeda untuk tanam berikutnya. Jika habis tanam cabai, hendaknya jedanya 3 minggu kalau mau tanam bawang merah. Itu yang pertama. Yang harus kita lakukan adalah pemberian bakterisida, bisa masuk dulu di situ. Terus kita masukkan pembenah tanah. Jadi benar-benar kita sterilkan dulu lahan kita, karena biasanya penyakit yang ada di cabai itu masih tertinggal di lahan kita dan belum steril sudah ditanami bawang merah. Jadi untuk para petani bawang merah yang habis tanam cabai, hendaknya kasih jeda, kalau bagusnya sih 1 bulan. Jadi olah lahannya benar-benar maksimal. Jadi bisa ngasih herbisida dulu. Setelah seminggu kemudian kita bisa ngasih dolomit, bisa masukkan pembenah tanah, bisa memasukkan kompos atau yang lainnya, bisa spray trichoderma. Jadi kita masukkan dulu semuanya, kita sterilkan lahannya. Dan untuk yang kedua tadi, bedengan harus sedikit agak tinggi kalau musim hujan. Minimal kalau menurut saya dalamnya itu minimal 70 cm. Dataran rendah Bos ya? Dataran rendah minimal. Kalau lahan saya itu 1 meter. 1 meter ada Mas Jub ya? 1 meter. Kalau lahan saya memang benar-benar 1 meter dalamnya. Jadi bedengan itu kalau setiap hari hujan, terlebih saat ini setiap hari hujan, setiap hari. Ya Mas Dwi ya, setiap hari hujan. Dimana jika tanaman kita itu lahannya belum steril, sudah ditanami bawang merah, maka jamur patogen akan menyerang tanaman kita dan imbasnya ada trotol dan jamur yang lainnya.
Karena jamur pada dasarnya itu paling suka di tanah yang kondisinya lembab. Bisa dimengerti Mas Yusuf? Bisa. Jadi lahan yang sudah terindikasi moler seperti ini hendaknya nanti untuk tanamannya menurut saya di rolling dulu, dikasih kacang-kacangan. Tujuannya untuk memutus mata rantai penyakit itu sendiri. Habis ditanami kacang-kacangan bisa ditanami bawang merah lagi. Jadi untuk menjaga supaya penyakit itu enyah dari lahan kita. Oke, kita masuk ke solusi Mas Dwi ya. Solusi untuk tanaman Mbah Jan ini, menurut saya jika mau memakai Remazol P, lakukan 3 hari berturut-turut. Lakukan 3 hari berturut-turut tanpa jeda. Dosis bisa memakai 30 mili. Nanti kalaupun ada imbas di pucuk kuning, biarkan saja. Jangan lakukan pemupukan apapun itu. Jangan melakukan pemberian nutrisi dulu. 3 hari berturut-turut itu spray fungisida. Jika memakai fungisida asal 3 hari berturut-turut itu belum ada imbasnya, tutup dengan copcit tunggal. Dosisnya bisa memakai 20-30 mili. Gini maksud saya, cara untuk memberantas jamur itu, jangan takut pucuknya daun itu kuning atau daun berubah kuning, jangan. Jadi fokus ke pengobatan. Kalaupun kuning nanti kita setting lagi, bisa kita masukkan nutrisi. Setelah jamur itu benar-benar kering, kita masukkan nutrisi lagi. Jadi jangan digebiah uyah melakukan penyepraian fungisida, tujuannya untuk mengobati jamur tapi masih melakukan pemberian nutrisi. Itu sama halnya gladrah. Gladrah piye? Percuma, sia-sia, sia-si B. Oke, jadi itu solusinya seperti itu. Dan semua yang dilakukan itu akan menjadi mubazir jika lahan kita itu kondisinya asam, kondisinya itu lembab. Jadi obat sak toko pertanian dibawa ke sawah semua pun tidak akan bisa menyembuhkan jamur itu sendiri. Jadi makanya pengobatan itu ada tahapan-tahapannya, guys. Tahapan pertama kita cek dulu pH-nya. Jika pH itu asam, naikkan dulu pH-nya, disembari spray fungisida tadi. Jadi jangan Mas Gusman, ini sudah tak spray copcit, ini sudah tak spray Remazol, tapi tetap jamurnya menjalar. Lalu tanahnya lembab, terus pH-nya drop, sampai obati apa-apa ya susah. Kesusahan gini loh maksud saya. Jika tanaman kita itu ada di lahan yang sehat dan tanaman kita sehat, jika terserang penyakit itu gampang diobati. Sekali dikasih fungisida sembuh. Tapi jika kondisi lahan kita itu asam atau pH kita drop, kita mengobatinya itu juga agak sedikit susah. Dan sedikit tambahan, jika ada masukan dari teman-teman, kalau penyakit ini kasih ini, kasih ini, woi, turumu kemiringan. Jadi lumahno sing penak. Setiap agroklimat, setiap lahan, setiap beda tempat itu beda penanganannya. Jadi tidak semua itu sama dengan di lahan Anda. Ngopimu kurang aja, guys. Jadi setiap lahan itu beda, Mas. Beda, positif ya, Mas ya? positif. Positif beda. Lahan saya kena moler, tapi lahan saya itu kondisinya pH-nya normal. Saya spray fungisida sekali pasti sembuh. Tapi kondisi di Mas Dwi pH-nya drop, di spray fungisida sekali tidak mungkin sembuh, harus menaikkan pH-nya dulu. Jadi belajar, tetap belajar, tetap belajar. Tidak ada yang master di dunia pertanian. Tapi pesan saya untuk teman-teman, lahan Anda dengan lahan kita atau lahan petani yang lain itu tidak sama. Jadi kenapa Gusman Bojonegoro itu selalu datang ke lahan dari satu kota ke kota yang lainnya, itu karena
ngelihat lokasi itu seperti apa, lahannya seperti apa. Jika kita langsung ngasih masukan dan masukannya itu seperti hal yang kita lakukan di lahan kita, belum tentu cocok. Ya Mas Dwi ya? Iya, utamanya cek lahan baru masukkan teori. Ya, cek lahan dulu, ini yang benar. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Yang jelas untuk Mbah Jan nanti tugasnya Mas Ucup ngasih tahu Mbah Jan kalau di fungicida lakukan 3 hari berturut-turut biar benar-benar jamur ini kering baru dikasih nutrisi. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sore ini saya ditemani Mas Dwi Widang. Tadi habis kita muter-muter jalan-jalan. Semoga kedepannya tali silaturahim ini selalu terjaga Mas Dwi ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.